Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan, saya pagi ini lagi di Pantai Kuta ya. Alhamdulillah lagi pasang. Jadi lagi surut dan jadi lapangan ini ya. Barusan saya antar anak sekolah, antar anak yang kedua ya. Kakaknya ini kebetulan kok belum ada jadwal masuk. Nah, kemarin pasien saya ini namanya Mas Denny ya, dia pegawai bea cukai. Kemarin tiba-tiba kami ini membahas tentang grounding. Saya cerita kepada dia bahwasanya pekerjaan sebagai seorang terapis itu berisiko terkena gangguan kesehatan ya. Dikarenakan setiap kali saya menerapi atau setiap kali tukang pijat, tukang akupuntur kami itu menerapi, itu kami itu berbagi energi dengan orang lain ya, berbagi energi dengan orang capek, dengan orang yang sakit, orang yang punya penyakit. Maka fisik kami itu cepat drop, mudah lelah. Lalu dia menimpali bahwa sebaiknya sampai itu banyak-banyak grounding ya, banyak-banyak grounding, yaitu artinya alas kaki dilepas. Jadi telapak kaki dengan bertelanjang kaki tanpa pakai sepatu, tanpa pakai sandal, itu berjalan di pasir, berjalan di tanah, berjalan di rumput ya. Nah, lalu saya menimpali kembali. Kemarin saya lihat video pendek ya di Facebook, di real video. Ada anak kecil sama bapaknya. Anak kecil ini dipasangi multitester ya, avometer. Kemudian ketika dia menginjak bataku itu tidak ada angka OL gitu ya, OL. Lalu ketika si anak balita ini menginjakkan kakinya ke rumput, tiba-tiba avometernya itu bergerak menunjukkan angka ya. Nah, dia menjawab bahwa iya betul mas, penting sekali kita itu grounding ya, dikarenakan tubuh kita itu mengandung listrik. Itulah mengapa petir itu selalu nyari tanah. Ketika petir itu menyambar, kalau nggak ada groundingnya, penangkap petir itu bisa menyambar ke mana-mana ya, bisa menyambar bangunan, pohon. Makanya kita juga itu penting untuk sering-sering, apalagi kalau pagi, itu telapak kaki kita itu menginjak pasir, menginjak tanah, menginjak rumput ya, untuk kebutuhan grounding ya. Lalu dia mulai bercerita begini kawan-kawan. Dia mengamati anak-anaknya ya. Anak-anaknya yang grounding, artinya anak-anaknya yang kalau jalan, anak-anak Mas Denny ini yang kalau main di alam bebas ya, di pantai, di taman, di halaman, tidak pakai sandal, langsung kakinya menyentuh tanah, pasir, rumput, itu selera makannya itu kuat dan tidak pilih-pilih ya. Jadi apa yang ada itu dimakan. Ada sayur dimakan, ada ikan dimakan, ada tempe, tahu, itu dimakan. Berbeda cerita dengan anaknya yang lain yang tidak suka grounding. Jadi kalau diajarin grounding itu susah ya. Jadi kalau main itu harus sepatuan, harus sandalan. Nah, dia membandingkan dengan anaknya yang tidak suka grounding ya, yang kalau berjalan itu harus pakai sandal, pakai sepatu. Itu makannya susah ya. Dia perhatikan makannya susah. Kalau makan itu kalau nggak dia suka, anaknya nggak mau. Lalu saya langsung punya inisiatif, bagus ini ilmu yang berguna ini. Maka setelah itu saya punya pikiran, setiap kali saya ada kesempatan saya akan mengajak anak saya untuk grounding ya. Kalau main di luar, di halaman itu nggak pakai sendal. Ketika saya ajak main ke pantai, itu dia anak saya lagi main bola, itu saya akan perintahkan anak saya untuk lepaskan sandalnya supaya kakinya itu, telapak kakinya menyentuh langsung ke pasir, ke tanah, ke rumput ya.
Sebagai tambahan, saya juga cerita tentang bahwasanya saya mengamati orang-orang tua di desa saya. Saya waktu masih kecil itu saya mengamati sebagian tetangga saya kalau ke kebun itu tidak pakai alas kaki seperti ayah saya. Sebagian pakai sepatu full. Jadi di Lampung itu ada sepatu yang alasnya itu seperti alas sepatu sepak bola ya, tapi kulit sepatunya itu terbuat dari plastik ya. Nah, saya mengamati petani-petani di desa saya yang usianya paruh baya, yang usianya 50-an tahun, yang tidak pakai alas kaki seperti bapak saya, itu sehatnya lebih banyak ya, lebih banyak sampai usianya 60-an tuh. Alhamdulillah bapak saya itu kesehatannya prima ya, dan bapak saya nggak pernah masuk rumah sakit. Berbeda cerita dengan petani-petani di desa saya yang kalau ke kebun itu pakai sepatu full ya, pakai sepatu full, menyebutnya itu pakai sepatu full. Itu mereka lebih gampang sakit ya, walaupun petani itu gampang sakit. Contohnya saya nggak bisa menyebutkan nama ya, nanti takut anaknya itu tahu. Ada di desa saya namanya Pak, inisial namanya Y, itu kena stroke ya, kena stroke. Beliau itu kena stroke. Saya pernah berpapasan sama beliau pas lagi berkebun. Itu beliau tak perhatikan pakai alas kaki ya. Kemudian depan rumah saya juga itu kalau ke kebun pakai alas kaki. Itu mereka yang Pak Y ini dia sakit ya, dia sakit stroke. Dan yang depan rumah saya ini dia kakinya bengkak ya, kakinya bengkak karena asam urat. Dan mereka berdua sudah almarhum ya. Alhamdulillah bapak saya walaupun sekarang kesehatannya tidak terlalu bagus, tapi alhamdulillah masih diberi kesehatan ya. Berbicara tentang grounding, yaitu beraktivitas tidak pakai alas kaki. Ini ada orang yang kontroversial di Indonesia ini, keturunan India, namanya Pak Gobin ya, namanya Pak Gobin. Dia 24 jam sudah bertahun-tahun nggak pakai alas kaki ya, dan orangnya sehat ya. Dia punya mindset sendiri, nggak ngikuti mindsetnya orang lain. Tapi salah satu mindsetnya yang selalu grounding membuat Pak Gobin ini sehat ya, sehat selalu. Lalu cerita lain tentang grounding. Jadi Mas Denny ini juga nambahi cerita. Kita Mas, orang itu Mas kalau selalu grounding, walaupun dia perokok, itu dia akan tetap sehat, nggak masalah ngerokok, nggak masalah ya. Dan kawan saya ini memang dia sendiri perokok ya, tapi dia sendiri karena tahu sistemnya, dia selalu grounding. Jadi walaupun Mas Denny ini perokok, tapi kita lihat dia sehat-sehat saja ya. Dan saya menambahkan cerita lagi. Jadi saya itu punya tetangga ya, anak balita. Itu kalau ibunya keluar, dia lari tanpa pakai sandal ya. Jadi kalau nggak disuruh sama saya, kalau misalnya lagi main ke kamar saya itu langsung main aja tanpa pakai alas kaki ya. Nah, saya biasakan untuk pakai sandal. Tapi kalau anak ini kalau mau main di luar itu nggak pernah pakai sandal. Nih, Mas, tetangga saya, anak kecil ini kena hujan, main air hujan, main di pantai, sering basah kuyup badannya. Ini etes ya, etes. Kesehatannya itu etes, jadi nggak sakit ya. Ya, namanya Kenji ya, namanya Kenji. Anak kecil anak tetangga saya itu namanya Kenji. Jadi walaupun anaknya ini kedabrusan mainnya itu tabrak sana tabrak sini, nggak pernah pakai sandal, walaupun kena hujan, walaupun main air
berjam-jam. Ini anaknya sehat aja, nggak sakit-sakit. Kalaupun dia demam sebentar nanti sembuh lagi. Ya itu kawan-kawan, sedikit cerita dari saya tentang betapa pentingnya kita itu berunding untuk menjaga kesehatan kita sendiri. Dan ketika kita biasakan ke anak-anak kita, nanti anak-anak kita itu kemungkinan besar yang sudah dialami sama pelanggan saya, Pak Denny ini, Mas Denny ini, dia punya anak yang kalau berunding selera makannya bagus tanpa pilih-pilih ya, tanpa pilih-pilih makan. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.